Surat 1 dan 2 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus. Mengapa Paulus menulis tentang eskatologi? Karena pengertian eskatologi itu berpengaruh terhadap bagaimana kita hidup sekarang. Jadi Paulus itu menghubungkan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya dengan nasihatnya bagi orang Kristen untuk hidup kudus. Ini ada kutipan daripada Grant Osborne. Jadi eskatologi di dalam perjanjian baru itu selalu memimpin kepada etika. Setiap perikop, setiap bagian yang bicara tentang kembalinya Kristus itu diakhiri dengan panggilan untuk kita sebagai orang Kristen untuk menjalankan hidup yang dengan penuh waspada dan kerajinan. Jadi pengertian eskatologis kita berpengaruh terhadap bagaimana kita hidup sekarang. Nah, namun ada satu ketegangan, kesannya ada ketegangan atau perbedaan tentang kedatangan Yesus kembali yang diajarkan di 1 Tesalonika dan yang di 2 Tesalonika. Maksudnya begini, di 1 Tesalonika itu kita lihat ada orang-orang yang bersedih karena kawan-kawan seimannya itu meninggal. Makanya Paulus itu menulis untuk menghibur orang-orang yang saudaranya mungkin sudah meninggal, tetapi Yesus belum datang kembali. Mereka bersedih, mempunyai berbagai alasan. Mungkin mereka pikir kenapa mereka sudah meninggal dulu walaupun Yesus belum kembali. Nah, kemudian di 2 Tesalonika, Paulus itu mau mengoreksi pengertian yang salah. Jadi ada jemaat-jemaat yang menerima atau mendengar ajaran yang tidak benar, yang mengatakan bahwa hari Tuhan sudah datang. Tetapi Paulus menekankan bahwa Yesus belum datang kembali di 2 Tesalonika. Jadi sebenarnya tidak ada ketegangan, melainkan dari perspektifnya. Yang 1 Tesalonika, di 1 Tesalonika Paulus itu lebih mau memberi penghiburan, kekuatan bagi orang-orang yang saudara-saudarinya di dalam Kristus sudah meninggal walaupun Yesus belum datang. Kemudian di 2 Tesalonika, Paulus itu perlu mengoreksi bahwa Yesus itu belum datang kembali. Namun yang jelas adalah selama Yesus belum datang kembali, kita tuh punya tugas menjalankan hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Di ayat 3, di sini kita lihat ayat 3, pasal 2 daripada 2 Tesalonika. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kita lihat di terjemahan baru edisi 2 dari LAI, ini terjemahan yang tahun 2023, ada beberapa perubahan, yaitu janganlah kamu disesatkan, kemudian juga di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah. Jadi bukan orang-orang atau dewa palsu itu sebenarnya bukan Allah, melainkan mereka itu ilah yang disembah oleh orang. Jadi kita lihat ada pemuktahiran daripada terjemahan di terjemahan edisi kedua. Tapi kita lanjut supaya tetap fokus. Yang aku mau menjawab sekarang adalah hari itu pernah ada pertanyaan tentang ayat ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi 2 Tesalonika 2 memang sangat berat, tetapi hari ini kita akan fokus untuk menjawab siapa atau apa yang menahannya itu. Pertama-tama kita lihat struktur ini. Jadi pertama-tama Paulus itu mengoreksi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita jangan ditipu oleh kabar atau pengertian yang salah bahwa hari Tuhan telah tiba. Makanya di sini panggilannya, peringatannya, jangan biarkan dirimu ditipu. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, apostasia, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Ini ada karakteristik manusia durhaka, yaitu dia tuh harus binasa, dia meninggikan diri di atas Allah, duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah.
Terus Paulus ada tanya, tidakkah kamu ingat? Maksudnya gini, tidakkah kamu ingat berarti Paulus itu sudah mengajarkan langsung kepada jemaat Tesalonika, tetapi dia tidak lagi menulis ulang. Sekarang masih ada yang menahan dia, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tuhan Yesus akan membunuhnya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis disertai perbuatan ajaib, tanda, dan mujizat palsu. Jadi, mujizat palsu, tanda palsu, ini pekerjaan iblis, ini adalah disertai rupa-rupa tipu daya jahat. Ini membuat orang-orang yang toh memang tidak, orang-orang yang toh tidak menyukai, mengasihi kebenaran, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran, mereka ini percaya akan tipu, penipuan, akan dusta. Ini adalah ada kontras dua macam orang. Jadi inilah sebelah kanan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang takut Tuhan, yang percaya Tuhan. Mereka ini percaya kebenaran dan mereka memperoleh penghiburan atau pengharapan. Atau kita bisa dibilang kita. Jadi ini ada kontras dua macam orang. Inilah struktur daripada 2 Tesalonika pasal 2. Jadi strukturnya adalah pertama Paulus mengoreksi, kedua dia memberi peringatan, kemudian dia memberikan karakteristik manusia durhaka, dan yang terakhir itu ada kontras dua macam orang. Orang yang menolak kebenaran mereka percaya akan dusta. Yang orang-orang yang mengasihi kebenaran itu percaya kebenaran, ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya hari Tuhan murtad dan manusia durhaka? Jadi ini ada hal-hal yang harus terjadi, yaitu murtad dan manusia durhaka sebelum kedatangan hari Tuhan. Pandangan yang pertama, ini disederhanakan ya, ini cuma mempermudah. Pandangan yang pertama bilang ini semua sudah terjadi. Jadi semua sudah terjadi. Hari Tuhan sudah datang, murtad manusia durhaka sudah terjadi. Pandangan yang kedua bilang, murtad dan manusia durhaka sudah terjadi, namun hari Tuhannya belum. Yesus kan belum datang kembali. Ini pandangan kedua. Pandangan yang ketiga, hal-hal yang harus terjadi, ini sedang terjadi. Jadi sedang terjadi berulang-ulang, dan kedatangan hari Tuhan tentu saja belum terjadi, karena memang ini terjadi berulang-ulang. Pandangan yang keempat, ya ini tentu saja disederhanakan. Ini aku cuma mau memberikan gambaran ada ada empat pengertian ini yang ya ini disederhanakan bahwa orang itu mengerti berbeda-beda apakah sudah semua atau murtad dan manusia durhaka sudah, tetapi ya hari Tuhan belum datang. Nah, pandangan yang keempat ini bilang bahkan manusia durhaka dan murtad itu belum terjadi. Kita itu masih di sini, di panah hijau ini. Nah, sekarang coba kita lihat skenario yang pertama. Skenario yang pertama mengatakan, begitu apostasia, maksudnya murtad, begitu murtad terjadi dan manusia durhaka dinyatakan, Kristus langsung datang. Jadi hal-hal yang harus terjadi ini belum terjadi, tetapi ketika mereka terjadi, Yesus langsung datang kembali. Problemnya apa? Kalau ini benar, berarti ini melawan ajaran Yesus, Paulus, dan Petrus. Karena mereka mengajarkan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Dan Yesus itu datang tiba-tiba tanpa ada pendahuluan. Jadi apostasia atau murtad dan manusia durhaka itu tidak mungkin menjadi penanda bahwa Yesus akan datang kembali di 1 menit berikutnya. Karena memang Yesus tanpa tanda. Itulah yang diajarkan di Matius 24, 1 Tesalonika 5, 2 Petrus 3. Sekarang yang skenario kedua. Jadi ada waktu selang. Yang pertama tadi kan langsung, yang kedua itu ada waktu selang. Jadi setelah murtad dan manusia durhaka itu ada waktu selang. Ada ini, merah ini. Jadi tidak, Tuhan Yesus tidak langsung datang, melainkan ada waktu selang. Jadi ada masa yang berlalu setelah apostasia dan manusia durhaka, namun sebelum kedatangan Yesus. Ada waktu selang ini. Jadi ada waktu, tepatnya kapan itu bisa didiskusikan atau banyak diskusi, tetapi yang mau ditekankan adalah ada waktu selang. Ini tidak langsung. Jika ini benar, apa alasannya bagi kita untuk menyebut bahwa waktu itu bukan waktu sekarang ini di mana kita hidup sekarang? Bukankah prinsipnya sama? Mengapa waktu itu harus terletak di masa depan dan tidak boleh di masa sekarang?
bisa ikutin nggak? Misalnya yang pertama tadi, orang bilang murtad dan manusia durhaka itu tanda Yesus mau datang. Tapi Yesus sendiri mengajarkan Yesus datang itu nggak ada tanda. Seperti pencuri waktu malam, nggak ada tanda. Petrus mengajarkan, Paulus juga mengajarkan. Nah, yang kedua ini, oke, ini bukan tandanya, melainkan ada waktu selang. Kalau ada waktu selang ini, kenapa waktu selang ini harus ada di masa depan dan bukan waktu sekarang? Bukankah prinsipnya kan sama? Karena kalau misalnya ini di masa depan, kita hidup di sini 2024 katakanlah datang kan jalan-jalan-jalan kita kan akan tiba juga di masa sini. Kalau yang skenario 3 ini bilang hari Tuhan sudah datang, Yesus sudah datang, tetapi ini justru ini adalah salah karena kan masih ada dosa. Kematian juga masih ada orang meninggal dan penghakiman terakhir belum berlangsung. Dan Yesus itu kan belum tiba karena Yesus kalau datang kembali dia akan datang dalam kemuliaan secara pribadi dengan tubuhnya dibangkitkan. Dan ini semua belum terjadi sehingga pandangan satu ini sudah gugur. Nah, kalau yang skenario keempat ini, manusia durhaka ini punya arti simbolis mewakili karakter masa sekarang di mana ada institusi atau manusia yang terus-menerus melawan Tuhan dan hukumnya. Dia bilang berulang-ulang. Jadi selama selama dunia masih berputar, itu ada orang-orang atau institusi atau organisasi, ada badan-badan yang terus-menerus melawan Tuhan dan hukumnya. Tetapi pertanyaannya, ini sama sekali tidak ada indikasi di 2 Tesalonika 2 ayat 3 bahwa manusia durhaka itu akan dinyatakan berulang-ulang. Justru manusia durhaka itu mengacu kepada manusia, satu manusia, dan tidak ada satu manusia yang berulang-ulang mati hidup di bumi ini. Oke, ini ada lagi. Oke, sekarang aku bisa jawab yang tadi. Nah, eh, maksudnya bedanya apa? Bedanya itu adalah kita pegang pandangan yang mana atau kita percaya yang mana yang betul. Itu membuat impact, efek, atau influence atau mempunyai dampak kepada bagaimana kita hidup sekarang. Misalnya pandangan yang pertama ini, ada orang-orang, salah satunya di gereja kami sendiri, dia mengatakan, oh ini kita sudah di bumi yang baru, Yesus sudah datang dan ya kita orang Kristen sudah di bumi yang baru dan laki yang baru, tapi sebenarnya kan belum karena Yesus belum datang yang pertama. Kalau kita pegang ini, orang-orang itu akan jatuh kepada pandangan bahwa tidak akan ada lagi penghakiman terakhir. Kalau tidak ada lagi penghakiman terakhir, berarti aku sekarang hidup seenak dewe, dosa-dosa apa, toh tidak ada lagi penghakiman terakhir. Karena toh semua ini sudah berlalu. Tetapi kenyataannya adalah belum, karena masih ada orang meninggal. Ini minggu lalu juga ada papa dari seorang teman kami meninggal. Jadi buktinya kita belum di dunia baru dan belum di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kalau yang pandangan paling bawah, yang pandangan 4 ini dipakai oleh orang-orang, dia mengatakan, oh aku sekarang juga hidup seenak dewe dong. Maksudnya aku hidup sesuka hatiku. Mengapa? Karena Yesus belum mau datang. Nanti kalau ada tanda-tanda ini, bagi mereka itu antikristus itulah si manusia durhaka. Jadi nanti kalau antikristus sudah datang, baru aku percaya bahwa Alkitab kamu itu benar. Kalau nanti antikristus datang, aku baru lihat Alkitab kamu benar, baru nanti aku baru bertobat. Itu pandangan 4 menjatuhkan, membuat orang resiko jatuh di situ dan sangat tinggi. Dan memang ada orang bilang gitu. Nah sekarang pertanyaannya, sebelum Yesus datang, kamu itu bisa meninggal. Kalau kamu sudah meninggal belum percaya, itu sudah terlambat. Jadi dampaknya itu. Jadi aku sendiri, bukan aku, berdasarkan Alkitab yang kita pelajari, yang aku pelajari, yang paling betul itu yang paling bertanggung jawab itu pandangan 2. Karena pandangan 2 ini yang harus terjadi itu sudah terjadi, tapi Yesus belum datang kembali. Dan panggilannya apa? Yesus ingat nggak lima gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Itu karena panggilannya kita harus berjaga-jaga, berwaspada. Yesus sendiri bilang, berjaga-jagalah, berwaspada. Paulus bilang, hiduplah sebagai anak-anak siang, anak terang. Jangan seperti orang-orang mabuk atau orang-orang yang tidur waktu malam. Karena pencuri datang waktu malam. Begitu juga dengan 2 Petrus 3. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Itu di perjanjian lama dan juga di perjanjian baru. Itu dikatakan
orang dunia itu bilang, oh diokini lah, nggak masalah lah, berdosa-berdosa hidup-hidup aja. Besok kamu nggak meninggal makan sate, makan kue tiaw, nggak usah takut kolesterol itu. Tapi ternyata semua tidak damai-damai, melainkan ada penghakiman terakhir. Itulah dia. Jadi kalau kita pegang pandangan kedua, ini adalah pandangan yang paling bertanggung jawab ketika kita hidup. Kita tahu Yesus itu bisa datang setiap saat. Jadi kalau kita tahu Yesus bisa datang setiap saat, maka kita hidup itu juga pasti sudah beda. Alkitab itu tidak pernah memberikan kita panggilan untuk menantikan antikristus. Itulah dia. Nah, jadi makanya dengan itu langsung bisa menjawab apa yang menahan. Jadi di sini ayat 6 itu yang menahan itu adalah sebagai sesuatu apa. Ayat 7 itu seseorang, masculine participle. Jadi ayat 6 itu apa dan ayat 7 itu adalah siapa. Kita melihat itu berarti pertanyaannya siapa atau apa yang menahan si pendurhaka. Kalau seandainya malaikat yang menahan, itu bagaimana malaikat tersebut menahan manusia durhaka. Dan bagaimana sekarang. Dan malaikat itu kenapa disebut satu kali siapa dan satu kali apa. Satu kali sesuatu dan satu kali siapa. Kan beda kan. Siapa itu kan artinya ada individu, personal, perorangan. Kemudian ada orang yang bilang Roh Kudus. Karena satu itu kekuatan Roh Kudus, makanya apa, itunya, dan personnya adalah Roh Kudusnya. Kalau seandainya Roh Kudus yang menahan, siapa yang lebih kuat daripada Roh Kudus sehingga dia bisa disingkirkan? Kan di sini dituliskan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ini nggak bisa dipakai untuk Roh Kudus karena siapa yang lebih kuat dari Roh Kudus yang bisa menyingkirkan dia? Nah, perlu diingat segala sesuatu itu ada di bawah kuasa Allah Tritunggal dan boleh terjadi jika diperbolehkan terjadi oleh Allah. Maksudnya memang adalah Allah itu yang berdaulat. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa seizin Dia atau tanpa Tuhan itu memberikan ruang atau memberikan kuasa. Itu memang betul. Kalau kita bandingkan di misalnya ini contohnya kisah para rasul 13, itu kita lihat Allah itulah yang berkarya, yang bekerja. Allah itu yang berkarya bekerja. Manusia itu tidak bisa bekerja jika Allah itu nggak mengizinkan atau tidak memberi kekuatan atau tidak memberikan kesempatan. Nah, jadi kalau orang itu mau berteologi bilang yang menahannya itu Allah secara atas, ya itu kurang kuat. Walaupun Allah berdaulat, tetapi Allah itu tidak bisa disingkirkan gitu. Nah, jadi aku langsung memberikan jawaban. Jawabannya itu adalah kekaisaran Romawi, yaitu itunya, dan kaisar Romawi. Alasannya adalah gampang. Institusi kekaisaran Romawi itu adalah apanya, dan pribadi kaisar Romawi adalah siapanya. Petunjuk yang paling kuat itu adalah sekarang. Itu di ayat 6 dan ayat 7 itu disebutkan berulang kali sekarang, yaitu pada saat penulisan surat. Jadi sudah pasti si manusia durhakanya itu hidup pada saat abad pertama, pada saat Paulus menulis surat ini. Bahkan dari Jeffrey Weimar, dari 7 kemungkinan utama, itu kemungkinan ini yang disebut yang pertama. Jadi dari dulu-dulu orang itu tahu ini kemungkinan pertama itu adalah kekaisaran Romawi dan kaisar Romawi. Ini juga Tertullian mencatat bahwa yang menahan itu adalah kekaisaran Romawi, dan Matthew Paul itu mencatat bahwa Paulus itu harus menulis dengan kiasan yang kurang jelas karena tidak aman untuk menyatakan secara terbuka dalam tulisan. Ini kita nggak asing ya, kita yang hidup di Indonesia pada zaman presiden tertentu, kita tahu kita tidak boleh mengkritik nama presiden itu secara buka-buka, karena kalau kita mengkritik presiden itu secara terbuka, maka kita langsung mendapat konsekuensinya. Sama seperti ini, maksudnya gini, Paulus itu bukan, sekali lagi, Paulus itu bukan pengecut, tetapi Paulus itu juga bijaksana, bukan sengaja melemparkan diri ke dalam bahaya. Sekali lagi, kita orang Kristen harus berani bergantung sama Tuhan kalau ada bahaya karena iman kita. Tetapi bukan kita dengan sengaja melempar diri kita sendiri masuk ke dalam bahaya. Itu bedanya. Jadi Paulus itu menulis ini dengan ini Tertullian dan Matthew Paul itu juga, bahkan ini dari Thistleton. Ini adalah kutipan. Nanti di belakang juga ada daftar pustakanya. Menulis hal buruk
tentang pemerintah yang sedang berkuasa, terutama apalagi jika pemerintah yang jahat adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Jadi bisa jadi resiko atau bahaya itu tidak perlu dalam mencapai tujuan, dan ini dia juga tidak perlu menulis namanya, nama kaisarnya. Yang menahan itu adalah kekaisaran Romawi dan kaisarnya. Di sini ditulis, sekarang masih ada yang menahan dia, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Institusi kekaisaran Romawi dan sistemnya itu menahan posisi Titus. Manusia durhakanya itu Titus, karena bukan Nero. Nero itu tidak pernah masuk ke bait suci. Bait suci Tuhan di Yerusalem itu hanya dimasukin oleh Titus. Nero tidak. Jadi pandangannya mengatakan Nero itu bukan, melainkan Titus. Jadi Titus ini dia tuh harus menunggu sebelum bisa masuk menyerbu bait suci. Namun kedurhakaan sudah bekerja karena kebanyakan pemimpin agama Yahudi itu sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, melainkan hanya menjalankan ritual agama secara lahiriah dan rutinitas belaka. Jadi ketika Vespasian itu papanya Titus, Vespasian itu memimpin pasukan Romawi menyerbu bait suci di Yerusalem, dan ketika Nero meninggal, itu Vespasian cabut, dan akhirnya Titus yang mengambil alih menyerbu bait suci Yerusalem. Itulah artinya sekarang masih ada yang menahan dia. Selama dia belum jadi, selama papanya itu belum jadi kaisar, papanya itulah jenderalnya. Ketika papanya udah naik jadi emperor, kaisar, Titus inilah yang melanjutkan menyerbu, dan akhirnya dia tuh yang menyerbu bait suci Yerusalem, menghancurkan, dan dia menista atau apa itu menista itu menodai sucinya bait suci di Yerusalem.